Kasih Tuhan Yesus ya Allah. Saya ingin percaya setiap kita datang dengan sukacita. Apapun keadaan kita hari ini, tanggalkan segala beban yang merintangi kita untuk datang pada Tuhan. Saat ini kita pandang hadirat Tuhan yang memenuhi kelimpahan dalam hidup kita yang percaya katakan amin. Di belakang masih ada, Masih ada. Seberapa banyak yang masih yang mas Berapa, Bang? boleh Ada naikkan sekitar, tangan. Saya ingin percaya setiap kita dilimpahkan oleh anugerah Tuhan. Selamat datang di PD Birawa Family. Biarlah kita bersama-sama beribadah di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, yang membawa HP saya persilakan untuk silent atau mematikan selama ibadah berlangsung supaya tidak mengganggu jalannya ibadah ini. Dan yang terpenting bagi yang membawa barang berharga, mohon dijaga barang bawaannya untuk menghindari hal-hal yang diinginkan. Terima kasih. Biarlah kita bersama-sama menantikan janji Tuhan yang luar biasa yang percaya berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari dengan senang hati saya undang kita semua bangkit berdiri, kita buka ibadah ini dengan doa. Saya undang Bapak Joshua untuk berdoa. Mari kepada nama Yesus segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini kami membuka ibadah ini Tuhan. Setiap kami mau lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, siapapun yang bertugas, kau rapi dan juga ujian, kerapan, kuasa, otoritas Tuhan. Bahkan juga Tuhan, sehingga semua kami, bahkan pembicaranya Tuhan, kami tahu isi hati Tuhan yang harus kau sampaikan hari ini. Dan kami percaya kuasa nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami menolak, mematahkan segala pekerjaan iblis dan kekuatan apapun tempat itu. Demi nama Tuhan Yesus, Allah kalian itu dan berkuasa mutlak di setiap pribadi kami. Terima kasih dan juga berkati persekutuan berada Pak Birawa dan istri yang menyediakan tempat bagi kami untuk berada persekutuan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah dan dahsyat. Katakan haleluya. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Mari katakan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Nyatakan kuasa
supaya kita lebih mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan lihat masalah kita saat ini. Oleh kesaksian kita dan oleh darah anak domba, kita memperoleh kemenangan yang diberikan dahsyat bagi Allah. Kita berikan sorak-sorak Tuhan. kita memuliakan Allah kita yang dahsyat, yang memberikan hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Sebelum duduk tengok kiri kanan katakan Allah kita sumber sukacita kita. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kembali silakan duduk. Minggu ini saya hidup melihat mungkin ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini. Boleh lambaikan tangan, tempat ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oh puji Tuhan, di sebelah kiri ada lagi yang berpertama. Oh di belakang ada. Haleluya. Kami mengundang dengan ucapan syukur. Biarlah kasih Allah melimpah dalam hidup kita bersama. Amin. Bersama-sama kita nikmati kasih Tuhan dalam hidup ini lewat ibadah ini. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Dalam segala keadaan yang kami lalui, kami percaya Tuhan, kami nggak sendiri. Dalam apa yang kami alami, kami nggak mau mengandalkan kekuatan kami, sebab kami nggak mampu dengan satu apa Tuhan. Jadilah sepenuhnya
melihat hati kami. Jangan ada kebohongan Tuhan. Sebab engkau Tuhan tidak bisa ditipu, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ajar kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Terima kasih buat kesempatan hamba-Mu boleh berada di tempat ini. Hamba percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Setiap kami yang datang karena kami rindu akan firman-Mu. Sekeras apapun firman itu, biar hati kami siap untuk dibaca, karena kami ada di hari-hari yang terakhir Tuhan. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus, kami berkati bagi firman Tuhan yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sekalipun banyak masalah tetap siapa yang lagi ada masalah? Ya, yang tidak ada masalah, yang cari-cari masalah. Jangan suka cari masalah, karena kita nggak cari aja masalah, apalagi kalau kita cari, saudara. Iya, saudara, kita ada di hari-hari yang terakhir dan saya percaya akan semakin berat ke depan. Ya, karena firman Tuhan berkata di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Jangan merasa aman. Oh, corona sudah lewat, virus sudah lewat. Jangan pernah merasa aman. Sekali lagi saya berkata, hidup mati kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Walaupun nggak kena corona, kalau dipanggil mati nanti malam, mati saudara. Bilang amin. Kalau gitu sudah siap mati semua ya. Iya, saudara, apa yang harus kita lakukan? Ya, nggak usah ditengking keadaan, tapi kita berdoa supaya Tuhan beri kita kebijaksanaan. Kita buka bersama Efesus 5 ayat yang ke-15, 16, dan 17, saudara. Efesus pasal 5 ayat 15, 16, dan 17. Firman Tuhan berkata di sana, kalau saudara ada Alkitab boleh baca, kalau ada handphone boleh baca. Ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang harus kita lakukan di hari-hari yang terakhir. Ayat ini berkata yang pertama, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang Kristen itu banyak tidak pernah memperhatikan hidupnya, cuma sibuk perhatikan hidup orang. Iya Pak ya? Bertobat. Ya, kita ini suka memperhatikan hidup orang lain, saking sibuknya perhatikan hidup orang lain, kita lupa memperhatikan hidup kita sendiri. Tapi ayat ini berkata, perhatikanlah dengan seksama. Kalau dikatakan perhatikan dengan seksama, berarti dengan cermat. Apa yang masih kurang di hidup kita ini Tuhan? Apa yang kurang? Perbaiki aku, koreksi aku, dan aku mau bertobat. Ya, tetapi memang lebih enak perhatikan hidup orang lain daripada perhatikan hidup sendiri. Ya itulah saudara ya, apalagi di Indonesia banyak yang kepo. Tapi di sini tidak ada roh kepo. Bilang kanan kirimu, jangan kepo. Apalagi urusan orang kepo. Ya, kalau suami istri boleh saling kepo. Apalagi kepoin HP suami, boleh sekali. Saya yang suruh. Ya Pak ya? Harus dikepoin HP suami. Bukan apa-apa bapak-bapak, karena istri itu ditempatkan sebagai penolong. Jadi kalau istri tanya sudah di mana, lagi apa, mau kemana, pulang jam berapa, itu artinya dia melaksanakan kodrat dari Tuhan.
yang terjadi di atas bangsa kita ini cukup membuat kita sedih, ya. Sedih kita, ya. Bayangkan hanya gara-gara perselingkuhan, gara-gara persinahan, ya semua terjadi. Yang lucu lagi yang TNI mau tembak mati istrinya gara-gara selingkuh. Nyawa istrinya cuma berharga 120 juta. Dia pikir nyawa itu di tangannya, pakai pembunuh bayaran. Dia lupa kalau nyawa itu di tangan Tuhan. Dia berpikir maut mengikuti istrinya, padahal maut mengikuti dia. Akhirnya bunuh diri. Dosa, persinahan, percabulan tidak akan pernah melepaskan engkau begitu saja. Makanya hari-hari ini bapak-bapak, bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu, Alkitab berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, perhatikan. Kenapa? Kita ini nggak pernah tahu mati kapan. Bisa aja kita lagi sehat-sehat, tiba-tiba dipanggil. Kemarin tuh teman saya dari Palu, saudara, mau ke Jakarta, sudah WA, Bu, nanti kalau ke Jakarta ketemuan ya. Saya ini mau liburan ke Bandung, anak-anak di Bandung semua lagi libur. Oke, terbang dari Palu ke Jakarta, sudah landing, lagi nunggu bagasi. Istrinya bilang sama suaminya, aku kebelet mau ke toilet ya, kamu nungguin, siapa tahu tas kita lewat. Oh iya. Istrinya keluar dari toilet, balik, cari suaminya pun nggak ada, orang sudah berkerumun. Dia tiba-tiba lari, saudara, lihat suaminya udah jatuh di bandara dan meninggal di tempat. Gak usah tunggu jatuh dari pesawat baru mati, kan? Benar nggak, saudara? Gak usah tunggu kena kanker, gak usah tunggu kena corona. Ya, kalau namanya mati itu nggak berkenal tempat, nggak mengenal waktu. Saya tanya, Bu, Bapak nggak ada tinggal pesan apa-apa? Enggak, Bu. Masa tadi malam nggak ngomong? Terus tadi di pesawat nggak ngomong apa-apa? Enggak, Bu. Tadi kita tuh seperti biasa tidur sampai bangun, ya itu turun nunggu bagasi seperti biasa. Tidak ada tanda, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba seperti itu, istrinya sangat terkejut, terpukul. Saya bilang, ya Ibu jalani semua itu, Tuhan pasti tahu yang terbaik. Dan saya ingat saya ketika pelayanan di Palu, saudara, mereka hospitality saya pernah tanya ke Bapak itu, Pak, Bapak sudah siap mati belum? Dia jawab saya gini, kalau mati siap, Bu, yang gak siap itu setengah mati. Iya juga, saudara. Dia bilang kalau langsung mati enak, Bu, tapi kalau delep-delep di rumah sakit nggak mati nggak hidup, itu saya nggak siap. Saudara, kita semua nggak tahu bagaimana cara mati kita. Makanya jangan sombong dengan terus hidup di dalam dosa, dalam kefasikan, seolah-olah nafas itu kita yang pegang. Kita nggak pernah tahu hidup ini. Makanya ayat ini berkata, hari ini perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang alim. Apa itu orang bebal? Tahu kebenaran, tapi pura-pura nggak tahu kebenaran, tapi pura-pura tidak tahu, saudara. Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan itu menuliskan hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Jadi saudara tidak perlu tanya pendeta dulu, ini dosa atau tidak. Saudara nggak perlu tanya pendeta, saudara nggak perlu lihat di Alkitab mana dosa mana bukan. Sebab di dalam hati nurani kita itu ada hukum Tuhan. Jadi kita tahu ketika kita mau berbuat dosa, kita tuh tahu karena Roh Kudus akan membimbing kita. Tapi banyak orang memilih untuk sengaja pura-pura tidak tahu. Hati-hati, saudara. Saya berdoa supaya kita ini semua bertobat. Sudah cukup yang ada di atas bangsa kita ini, dosa demi dosa demi dosa. Makanya di mesbah doa setiap malam saya selalu berdoa buat bangsa ini. Selalu saya bawa TNI, Polri, Presiden, lembaga-lembaga yang ada. Kita selalu berdoa, Tuhan murnikan bangsa ini, sebab firman Tuhan berkata, kebenaran akan meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa menjadi noda bagi bangsa. Kalau kita melihat sampai hari ini Indonesia masih terluput dari negara-negara yang akan mengalami krisis setelah pandemi. Ada 60 negara. Indonesia terluput, itu bukan karena kuat dan gagah kita, semata-mata hanya karena masih ada orang benar yang berdoa buat bangsa ini. Amin, saudara. Ya, kita ingat bersama ketika Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora, membinasakan kota itu. Alkitab berkata, Abraham berkata, Tuhan, kalau ada 50
Dicari, nggak ketemu. Abraham bilang, kalau ada 40 Tuhan, oke. Kalau ada 40, aku tidak akan membinasakan. Kalau ada 30, dicari nggak ketemu. 20 nggak ada, 10 Tuhan kasih. Tidak ada orang benar di atas kota itu. 10 orang di atas Sodom dan Gomora, nggak ada yang benar. Kita perlu berdoa bagi bangsa ini, saudara. Katakan amin. Kita sungguh-sungguh berdoa, terutama bagi para pejabat, orang-orang yang berada di atas. Karena tanggung jawab yang Tuhan berikan itu bukan tanggung jawab. Jangan bangga ketika diberi jabatan, jangan bangga ketika diberi harta, sebab harta itu adalah tanggung jawab di hadapan Tuhan. Untuk apa kita pergunakan harta kita? Untuk apa kita pergunakan kekayaan kita? Apakah habis kita pakai untuk show diri kita atau pamer? Apa yang kita pakai lalu kita dihormati orang? Bertobat. Sebab kaya atau miskin seseorang tidak dilihat dari apa yang dia pakai, tetapi dari berapa besar yang dia tabur. Itu yang Tuhan lihat, saudara. Karena itu dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa Alkitab bilang hari-hari ini jahat? Ketika Kain akan membunuh Habel adiknya, Tuhan itu berkata, Kain, kenapa mukamu muram? Ya, orang itu kalau banyak dosa di hati mukanya muram. Tapi di sini tidak ada yang muram. Semuanya senyum, sukacita, damai sejahtera. Nggak tahu kalau pencitraan. Ya, saudara, Tuhan bilang kepada Kain, kenapa mukamu muram? Lihat, awas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya apa, saudara? Kita ini belum bangun pagi, dosa itu sudah siap masuk, udah mengintip. Makanya Alkitab bilang, hati-hati pergunakan waktu kita hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Nggak niat selingkuh, tiba-tiba bisa selingkuh. Nggak niat nipu orang, tiba-tiba kita bisa nipu orang. Ya, nggak niat nyakiti hati orang, tapi tiba-tiba bisa terjadi karena setan, karena iblis, karena dosa itu sudah mengintip. Nggak usah niat aja bisa jatuh, apalagi kalau ada niat. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Dari bangun pagi, mari kita introspeksi diri. Apa yang kita lakukan? Tuhan beri kepada kita 1 hari 24 jam. Berapa banyak waktu yang saudara pakai untuk memuliakan Tuhan? Berapa banyak waktu yang kau pakai untuk hidup bagi dirimu, kepentinganmu? Saya bilang kepada anak-anak muda, tanpa terasa, saudara, handphone di tangan kita. Saudara berkutat dengan handphone, tuh waktu nggak terasa. Tiba-tiba udah siang. Tiba-tiba semua terbuang dan kita membuang waktu. Padahal setiap menit, setiap detik yang Tuhan beri itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita pakai waktu kita. Saya bersyukur hari ini waktu saya habis untuk pelayanan. Makanya hari ini tadi anak saya bilang, Mam, kita hari ini family time kan? Mami ada pelayanan. Mami itu loh, Sabtu juga terima pelayanan. Saya bilang, ya gimana ya dia ya? Maksudnya ya begitulah, saudara. Ya, tapi saya bersyukur. Bayangkan satu hari saya syuting 2 kali, pagi sore. Belum kalau ada Zoom, ada pelayanan, ada apa. Ya, saya berkata, Tuhan, waktu yang Engkau berikan padaku hari ini, saya mau pakai hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau, saudara. Untuk apa Tuhan percayakan hal? Saya bersyukur nanti bulan ini saya sudah mulai pembangunan sekolah misi di Jawa Tengah. Akhirnya saya dapat tanah di Bandungan. Saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau bersaksi kepada kita semua. Seperti yang saudara sudah ikuti channel saya, awal pandemi kami itu berencana untuk pulang ke Solo dan menjual rumah di Jakarta. Karena tidak tahu harus menjalani hidup ke depan ini seperti apa, kita juga nggak tahu pandemi sampai kapan. Jadi saya bilang sama suami, yang terburuk kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Tapi bersyukur masih ada rumah yang bisa dijual. Karena selama ini kita nggak punya apa-apa yang bisa dijual. Saya nggak punya emas batangan,
ya saya punyanya Mas Daniel. Ya Mas Daniel 80 kilo tapi harganya makin susu. Tidak laku lagi dijual saudara. Ya, jadi saya bilang sama suami, tapi jangan pernah ada kata-kata mengutuk Tuhan. Inilah keadaan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita sepakat jual rumah. Saya tidak menyangka di tengah masa pandemi Tuhan memberkati itu hanya semudah Dia berfirman. Nggak ada yang mustahil. Ketika sudah ketakutan saudara, Tuhan memberkati. Saya singkat aja, di tengah masa pandemi akhirnya saya bisa melukis ya. Kalau saudara ikut IG saya, di tengah masa pandemi saya bisa melukis. Saudara, saya bilang sama suami ketika lockdown baru buka, saya anterin saya ke Gramet. Nyata mau beli kanvas sama tinta. Dia kaget, buat apa? Saya mau melukis. Kata dia, saya menikah sama kamu 20 tahun lebih, saya belum pernah lihat kamu tuh gambar. Terus sekarang kamu mau melukis, saya kan dari Tabanan nggak tahu ngapa-ngapain ini kita, ya nggak pelayanan juga. Waktu baru pertama buka lockdown, akhirnya saya beli saudara. Saya tanya di Gramet, lukisan kanvas yang paling gede itu ukurannya berapa mbak? Dia bilang ada bu 1 meter 1 kali 120 kali 80 1 kali 1. Suami saya jahil saya, kalau baru mau belajar beli yang 20 cm kali 10. Kamu itu bukan prof kok beli yang 1 meter. Jawaban saya cuma gini, siapa tahu bagus kan bisa dipajang di rumah. Tiba-tiba satu kali saya melukis, dia selesai edit video. Ya dia bilang, dia keluar di kamar saya, dia bilang, ini lukisan siapa saya? Saya bilang, di sini ada siapa? Di sini cuma ada saya. Tahu lanjutannya kan? Saudara, lalu saya bilang, ya di sini kan nggak ada orang, cuma saya. Tapi nggak mungkin ini loh kamu yang bikin. Mungkin ini saya yang bikin. Akhirnya saudara, ya karena saya saking senangnya saya upload di IG, puji Tuhan lukisan pertama saya jadi. Saya nggak harus dijual loh. Tiba-tiba ada yang inbox, bu lukisannya dijual ya. Saya bilang, aduh ini lukisan pertama saya. Iya tapi saya mau beli kalau ibu jual. Berapa harganya? Saya nggak tahu harganya berapa. Ya udah, saya boleh minta nomor rekening? Boleh ya, itu saya miliki. Ya boleh banget saudara. Saya kasih nomor rekening saudara, lukisan pertama saya malam itu laku 10 juta. Di saat kita udah bingung, akhirnya laku 10 juta. Suami saya bilang, besok kita ke Gramet lagi. Emang laki-laki itu begitu. Laki-laki itu kalau sudah ada bukti baru percaya. Kalau ada bukti nggak percaya dia. Makanya survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu laki-laki. Karena laki-laki itu semua dipikir dengan logika. Ya jangan beriman laki-laki itu. Ya sementara survei berkata ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada perempuan. Tapi semua dipikir, makanya kadang overload stroke. Kalau perempuan itu ukuran otaknya lebih gede, tapi kadang nggak dipakai, makanya kosong. Ya, karena wanita itu kalau ada masalah dia curhat ke temennya. Dia, saya ada masalah nih sama temennya, dibalas dia cing. Dia ketik panjang banget, padahal temennya nggak baca. Temennya cuma jawab doa saja ya say. Dia udah belum. Kenapa? Karena waktu dia chat panjang itu dia sudah melampiaskan emosinya. Nah kalau laki-laki itu jangan curhat. Kalaupun ada laki-laki yang suka curhat itu setengah laki-laki. Nggak suka curhat kan? Awas ya kalau dia suka curhat. Saudara langsung dia bilang, saya kita ke Gramet lagi beli ikan kos ya. Ya saya semakin jadi semangat saudara. Anak saya ngomong, waktu pertama buka lockdown, Mak, aku tahun ini kuliah. Berapa masuk kuliahnya, Dek? 70 juta. Dek, kuliah dengan tidak kuliah tidak menentukan masuk surga. Karena saya bingung mau bayar pakai apa kan 70 juta. Jadi kamu gak usah berpikir kuliah dulu. Kita ini makan aja udah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Terus, tapi kalau Tuhan berkehendak gak ada yang mustahil, kamu doa. Saya melukis lagi saudara. Begitu upload laku lagi. Saudara di tengah masa pandemi, lukisan saya hampir 50 keluar. Yang tertinggi dibeli orang tuh 75 juta.
50 juta, 40 juta, 25 juta, yang paling murah itu 5 juta. Silakan saudara hitung sendiri. Di tengah masa pandemi Tuhan melihara kami dahsyat dan luar biasa, yang tidak terpikir dengan logika saudara. Sampai ketika anak saya itu mau bayar kuliah, saya coba bilang berdoa, tiba-tiba ya lukisan itu yang keempat itu laku 70 juta. Dia kirim bukti transfer, saya sampai bilang gini, Pak maaf ya kayaknya kelebihan nol. Saya takut saudara kalau saya pakai terus tiba-tiba dia bilang kelebihan nol. Kalau saya pakai nol ini berharga. Kamu ada temannya di depan ya dia. Jadi dia bilang, oh enggak Bu, itu memang yang Tuhan tahu di hati saya. Akhirnya ya anak saya bisa kuliah, pokoknya total itu hampir 50 lukisan. Tiba-tiba kami tidak menyangka menduga channel YouTube saya di tengah masa pandemi itu subscribe-nya nambah 1 hari 1.000. 1 hari 1.000. Padahal YouTube bilang itu pasti di-hacker. Punya saya di-hacker malaikat. Ketika gereja tutup, orang bingung mau beribadah kemana. Saya itu sudah mulai merintis YouTube itu dari 2019, saudara. Karena saya nangkap suara Tuhan, Tuhan berkata tahun depan aku akan memberkati engkau dengan tuayan bangsa-bangsa dan berkat bangsa-bangsa. Tapi saya nggak pernah mikir itu. Saya cuma bilang sama suami, saya nggak tahu saya dapatnya begini. Suami saya cuma bilang, alay lebay lo, berkat bangsa-bangsa itu kayak apa, piye caranya. Tapi di tengah masa pandemi hari ini channel saya hampir 600.000 subscriber. Saya berdoa saudara, ini kita menuju 1 juta. Dan Tuhan memberkati kami luar biasa lewat YouTube ya. Di tengah masa pandemi kami malah gak jadi jual rumah, saya malah beli rumah lagi, saya malah bangun studio DB TV di tengah masa pandemi. Bukan cuma Atta Halilintar saudara ya. Bukan hanya itu, hampir 20 gereja di pedesaan kami bangun di tengah masa pandemi. Dan mulai bulan ini, nanti minggu depan saya mau melihat gambar Tuhan pertemukan dengan orang yang luar biasa. Kami bangun sekolah misi ya. Saya rencana mau sekolahin gratis orang-orang dari desa. Kenapa? Karena saya keliling ke daerah-daerah saudara. Indonesia ini banyak yang sudah dihijaukan. Kalau kita tidak bergerak dari sekarang mencetak hamba Tuhan, 6 bulan mereka bersekolah gratis, lalu pulang ke kampung, mereka buka gereja, kita support sampai benar-benar mereka bisa berdiri sendiri. Itu kerinduan saya, dan Tuhan membuka jalannya saudara. Dan kami melihat sungguh di masa pandemi ini Tuhan sangat memberkati kami. Dan karena itu hari-hari ini kita hanya berkata, Tuhan apa yang kau mau dari hidup kami. Dan firman Tuhan bilang ayat yang ke-17 di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang banyak tidak dimiliki oleh orang Kristen. Nggak ngerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita sibuk hidup dengan kehendak kita sendiri. Ayat ini berkata, janganlah kamu bodoh di hadapan Tuhan. Orang yang bodoh itu bukan orang yang nggak sekolah loh. Di hadapan Tuhan orang yang bodoh itu bukan orang yang nggak bisa baca tulis. Di hadapan Tuhan orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Tuhan punya maksud dalam hidup kita, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Karena itu mari menjadi tugas kita bersama saudara untuk kita berdoa. Katakan, Tuhan, aku rindu mengerti kehendak-Mu dalam hidupku itu apa. Apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan hari-hari ini. Kami sedang berpacu dengan waktu. Sekarang kami bikin setiap bulan, kalau saya pas ada di Indonesia, saudara, kita bikin sebulan sekali, kita bikin pelayanan KKR, seminar untuk hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Kemarin di Makassar 850 orang hamba Tuhan datang, di Toraja 1.350 hamba Tuhan. Dari desa mereka datang, di situ kita, saudara, saya menangis kemarin ketika kita berkata, hamba-hamba Tuhan yang sudah kecewa dengan Tuhan maju. Majulah terus, orang nangis tersungkur di kaki Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau pendeta saja sudah kecewa dengan Tuhan, bagaimana jemaat? Mereka berkata, Bu, di tengah masa pandemi kami nggak tahu hidup bagaimana. Kami hampir mundur dari pelayanan karena kami tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja. Waktu kami tantang hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam persinahan, maju saudara, lari ke depan. Bayangkan kalau pendeta saja sudah selingkuh, bagaimana jemaat?
Ya, hamba-hamba Tuhan yang terikat dengan kekecewaan, kepahitan, maju ke depan nangis, saudara. Dan mereka disembuhkan Tuhan. Itu yang membuat saya tuh, Tuhan melihat itu ya. Dan kita lihat mereka yang berkepentingan, mereka yang berkekurangan. Kami punya tim, ada pengusaha, hamba Tuhan. Kami bergerak, saudara. Nanti bulan depan kita akan ke Poso. Ya, bulan depan kita ke Poso, lalu kita tahun depan juga akan terus bergerak. Saya mau melakukan apa yang Tuhan mau, karena Tuhan bilang jangan kamu bodoh, tapi usahakan kamu ngerti kehendak Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, sebab kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk sebuah kehendak. Makanya Alkitab bilang engkau mati bukan untuk dirimu, engkau hidup bukan untuk dirimu, sebab baik hidupmu maupun matimu itu adalah milik Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan, kita mati juga untuk Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh berada di dalam perkenanan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, saya tidak akan panjang lebar, tapi saya berdoa biar firman yang singkat ini benar-benar kita nangkep apa maksud Tuhan sebelum terlambat. Ya, jangan bilang saya tidak mengingatkan, karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kita dipanggil Tuhan. Saya kaget ketika dulu saya pelayanan di sini ya Bu, berapa ini setelah itu Ibu kabari ada yang meninggal Bu, ya, yang ikut di sini juga. Saudara, ya kita tidak tahu, kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Tapi selama Tuhan beri kita waktu, mari kita sungguh-sungguh hidup bagi kepentingan Tuhan, bagi kehendak Tuhan, bagi rencana Tuhan, dan bilang Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Biar waktu-waktu yang Tuhan beri kami pergunakan untuk melakukan hanya kehendak Tuhan saja. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau melakukan pujian tadi, Yesus pegang erat tanganku Tuhan, sebab kami tidak dapat hidup di luar kasih karunia. Mari angkat tangan dan buka hatimu di hadapan Tuhan. Hormati Tuhan, saudara. Tidak ada seorang pun yang tidak menghormati hadirat Tuhan. Angkat tanganmu sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Yesus sebulan 30 hari, setahun 365 hari. Apakah kita pakai
tempat ini, untuk firman yang telah ditaburkan. Biar Engkau berkati hamba-Mu Ibu Dewi Basir, Tuhan. Apapun yang dilakukan semua berkenan di hati-Mu. Tanda heran dan mujizat menyertai pelayanan dan kehidupan hamba beserta keluarga, suami dan anak-anaknya, Tuhan. Kami percaya di tempat ini kelimpahan terjadi, dan yang penting dari semuanya, kami mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus yang rindu mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita bersama, kita katakan amin. Berikan kemuliaan kita. Kembali sekarang itu dalam hadirat Tuhan, hanya melekat kepada Tuhan saja kita mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kita yang percaya. Amin. Haleluya. Minggu ini setiap kita diberkati Tuhan, amin. Setiap kita mau menjadi berkat dimanapun kita berada, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mendengarkan kesaksian dari Pak Bina Simatupang untuk tempat dan ruang. Saya persilakan. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom, salam damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua di sini. Baik, saya akan coba bawakan sebuah lagu judulnya Ave Maria. Semoga membawa damai kita juga. Terima kasih. Next tangan, sedikit nervous. Kesaksian pujian yang luar biasa. Terima kasih Pak Bina Simatupang. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Untuk kesempatan yang kedua, mari kita saksikan untuk Pak Kompol Adrian untuk menyaksikan ruang dan waktu. Saya persilakan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya.
Shalom. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan diberikan pada kami sekeluarga. Izinkan kami menyampaikan kesaksian, namun kami memperkenalkan diri. Saya tadi sudah disampaikan, nama saya Adrianto, maka saya komisaris polisi. Saya kebetulan adalah adik yatim atau junior dari Bapak Birawa. Kemudian saya saat ini membawa keluarga saya, saking saya istri saya nama Rani. Istri saya kebetulan berasal dari Kalimantan Tengah. Kemudian anak kami yang pertama Ivana, umur 11 tahun, 12 tahun. Kemudian anak kami yang kedua Hani, umur 6 tahun, kelas 1 SD, dan anak yang nomor 3 Vano, umur 5 tahun. Malam ini kami diberikan waktu untuk menyampaikan kesaksian. Kesaksian kami alami pada tahun ini. Kejadian itu di awal Maret, dan kami sudah bersaksi di gereja, dan kesaksian itu sudah masukkan ke YouTube supaya lebih jelas. Mari kita sama-sama menyaksikan kesaksian. Mungkin karena ada kendala, kami sampaikan kesaksian kami. Baik, pada awal bulan Maret tahun 2022, waktu itu saya dan keluarga sedang tertidur di dalam rumah. Tempat tinggal kami itu di satu perumahan, tepatnya di Serang, di kota Serang, Banten. Pukul kurang lebih 5 pagi, istri saya membangunkan saya di dalam kamar. Saat itu memang saya dan dua anak saya yang kecil sedang isoman. Kami saat itu tidur berpisah dengan istri. Saat dibangunkan, saya itu kaget, spontanitas saya loncat dari tempat tidur karena istri kita banjir, sehingga saya kalau banjir nggak mungkin langsung airnya besar atau dalam. Kemudian saya membangunkan anak saya, kita keluar. Ternyata air itu sudah masuk melewati selang pintu rumah kami. Masuk itu masih sebatas mata kaki. Saat itu istri dan kami yang ada di rumah, termasuk Budi, mencoba menyambut semua alat elektronik dan memindahkan. Sampai kurang lebih 5 menit kami berusaha menyelamatkan barang elektronik. Ternyata air yang ada itu sudah sampai sepinggang orang dewasa, dan pintu itu sudah tidak bisa dibuka karena dorongan air dari luar, sehingga pintu pada saat terkunci nggak bisa dibuka dari dalam. Pada saat itu saya lari ke depan mencoba membuka pintu, dan memang pintu sudah nggak bisa dibuka. Semua kita panik di dalam rumah. Saya berdoa dalam hati, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong. Saya dobrak pintunya 2 kali sambil saya maksakan buka, dan akhirnya pintu itu terbuka. Saat pintu itu terbuka, masih ada pintu lagi. Jadi pintu kami 2, yang di depan ada pintu teralis besi. Itu juga
dorong air ke dalam. Nah, pada saat kebuka, air yang masuk itu langsung mengangkat barang-barang kami, termasuk kulkas kami yang ada di bagian di dapur itu langsung mengangkat banting. Itu kami langsung kaget, ini bukan banjir biasa, ini mungkin banjir bandang tiba-tiba. Akhirnya saya bilang kepada istri, kita keluar dari rumah. Namun saat sampai di depan teras rumah, melihat air yang di depan rumah, bagi saya manusia mustahil kita selamat, karena air yang masuk ke dalam rumah sudah setinggal. Saya pernah mengalami waktu air masuk ke rumah hanya sebatas kaki, di depan rumah kami itu sudah sedada. Nah, ini air sudah masuk sepinggang. Ini yang kedua kali, berarti yang di depan sudah melebihi ini orang dewasa. Bingung apa yang akan kami kerja. Mau lari, kami harus bisa berenang melawan arus. Mau kami tinggal di dalam rumah, takutnya airnya tambah tinggi, nanti kami tenggelam di dalam rumah. Namun keputusan harus diambil. Saat itu saya teriak kepada anak saya nomor 1, "Ana, bantu keluarkan spring bed dari kamar." Spring bed itu berat, tapi karena kami panik, kami berusaha dorong spring bed itu dari dalam kamar sampai ke depan rumah. Kami balik di depan rumah spring bed itu. Anak saya yang nomor 2 dan 3 kami taruh di atas spring bed. Kemudian kami dorong pelan-pelan, mulai dari air itu sepinggang dewasa naik terus dada, kami jalan terus naik sampai leher. Tiba-tiba air itu naik sampai ke atas kepala, kami masuk ke dalam air semuanya. Istri saya posisinya di sebelah kiri kasur memegang kasur, bukan di atas kasur. Saya di sebelah kanan memegang kasur. Anak saya yang pertama di belakang mendorong kasur dan bibinya. Kami masuk semua ke dalam air. Saat itu yang ada ya kami menyelamatkan diri masing-masing. Anak saya yang nomor 2 saat kami pegang kasur itu tenggelam masuk. Anak kami yang 2 masih kecil loncat. Yang cewek memegang ibunya, yang cowok memegang saya. Kami hanya berusaha menyelamatkan anak kami. Posisi saya waktu itu di dalam air, anak saya di atas, saya topang ke atas. Walaupun saya minum air, masuk air, saya upayakan anak saya itu tetap ya bisa selamat. Itu juga istri demikian. Namun karena air semakin deras dan itu menempuh saran air, ya kami terpisah-pisah. Saya dengan anak saya yang nomor 3 yang laki-laki, istri saya dengan anak yang nomor 2, dan anak saya nomor 1 dengan bibi yang di rumah terpisah. Hanyut kami. Istri saya kebetulan bawa arus ke arah sungai. Di belakang rumah kami ada sungai kecil. Di situ kami panik. Di dalam hati saya berdoa atau memohon, Tuhan, kalau hari ini saya diambil, saya sudah siap. Tapi jangan anak saya, Tuhan. Demikian istri saya. Dalam hati dia juga berdoa, kalau dia diambil, jangan anak kami, Tuhan. Entah bagaimana mujizat Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Saya itu ditolong Tuhan, saya bisa berenang melawan arus sampai ke depan. Pada saat saya air sudah sebatas dada, anak saya yang nomor 3 saya kasih, saya nggak tahu siapa yang ada di situ saat itu. Pak, anaknya kasih saya, karena posisi itu masih gelap, jam 6 itu masih gelap, hujan lebat, dan saat kami keluar dari rumah tidak ada satu orang pun di depan yang melihat kami. Jadi kami minta pertolongan kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Setelah saya serahkan anak saya yang nomor 3, saya balik berusaha mencari istri saya, berenang. Saya pun masuk ke gelam sampai akhirnya saya juga sudah nggak bisa menemukan istri dan anak saya yang nomor 2. Saya melihat ada kendaraan, saya coba berenang ke satu kendaraan yang terparkir.
Itu awalnya masih ada atapnya, saya naik ke atapnya, berusaha saya berdiam di situ sampai saya memikirkan bagaimana ini, apa yang harus dilakukan. Istri dan anak saya yang nomor 2 dan nomor 1 belum saya selamatkan, baru anak saya nomor 3. Tuh. Singkat cerita ya, saya itu udah ikhlas. Tuhan kehendak mulai jadi bukan kehendak kami jadi. Saya pun akhirnya singkat cerita selamat pada saat itu karena rumah tetangga kami itu ada 2 lantai. Pada saat itu pintunya juga hancur dihantam air, sehingga saya loncat dan masuk ke dalam rumah, naik ke lantai 2. Ternyata di atas ada tetangga, anak tetangga ada di atas. Orang tuanya tidak ada, bapak ibunya, hanya anaknya berdua masih kecil-kecil juga sama ibunya, ibu kami sama pembantu. Dan saya memikirkan mereka. Saat itu saya sudah bilang kehendak Tuhan yang jadi buat keluarga saya. Tapi saya masih memikirkan tetangga saya itu, sampai saya berusaha mencari alat seadanya untuk kita bersiap apabila air itu sampai ke lantai 2 kita harus berenang, harus menyelamatkan diri. Sehingga cerita istri saya ternyata juga selamat. Mungkin nanti istri saya menyampaikan bagaimana dia selamat atas pertolongan Tuhan. Shalom. Saya kalau ingat masih keluar air mata terus karena pertolongan Tuhan saya masih bisa berdiri di tempat ini. Mungkin kalau secara manusia saya sudah di dalam air itu sekitar 3-5 menit. Mungkin kalau kita bisa lihat gambarnya, karena tidak muncul, hanya sisa tangan saya seujung jari ini. Itu dalam posisi tangan saya naik ke atas, berarti saya di bawah air sudah. Itu untuk mengangkat anak saya ini pun di dalam air. Jadi kami berdua, saya tidak terasa, saya tetap katakan ke anak saya, nah profetik, minta sama Tuhan kita selamat, saya bilang gitu. Saya tetap berusaha melawan air, tapi dada saya semakin sesak. Akhirnya saya ingat kayak di TV nih, saya bilang gitu kan, kalau banjir mungkin kayak gini rasanya kalau tenggelam. Akhirnya saya bilang, nah tetap pegang, mami jangan sampai lepas karena arus semakin deras. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya sudah nggak kuat. Kalau memang Tuhan mau ambil saya, tidak apa-apa, saya pasrah. Tapi satu minta saya, Tuhan, anak saya selamat, dan tolong Tuhan hapuskan segala dosa-dosa saya. Itu yang saya ucapkan. Dan saya sudah di tingkat mungkin pasrah yang paling tinggi, karena kalau secara logika saya nggak akan pernah selamat. Akhirnya kami berdua di dalam air itu 5 menit, kami berdoa, tapi kami masih bisa berbicara di dalam air. Akhirnya tiba-tiba saya merasakan ada tangan orang menarik saya. Saya bilang, Tuhan, ini siapa? Ibu pegang tangan saya. Saya juga pegang akhirnya, karena saya bilang ini mungkin Tuhan tolong saya. Saya belum tahu siapa orang itu karena keadaan masih gelap dan hujan masih rintik-rintik terus, masih ada hujan. Akhirnya saya diselamatkan orang tersebut. Saya belum tahu waktu itu siapa. Saya memegang tiang di rumah orang yang sebenarnya listrik itu juga masih belum mati. Jadi belum ada pemadaman listrik saat itu, sedangkan kami semua ada di dalam air. Itulah kuasa Tuhan yang Tuhan berikan. Akhirnya saya memegang tiang tersebut dengan anak saya masih ada. Tuhan terima kasih, saya masih hidup. Ternyata tidak sampai di situ, saya melihat air semakin naik, semakin naik, semakin naik. Jadi kalau banjir biasa mungkin air itu naik dalam hitungan jam. Kalau ini tidak, air hitungan menit. Jadi semakin naik, semakin naik. Saya bilang ini belum aman Tuhan, saya bilang. Sedangkan itu kayak lautan, kayak tsunami sudah di perumahan itu, air sudah semakin naik. Akhirnya secara tidak sadar saya manjat itu tiang itu. Padahal saya tidak bisa memanjat, ibu-ibu semua. Secara tidak sadar naluri saya untuk menyelamatkan anak saya memanjat tiang itu. Sampai akhirnya yang punya rumah di lantai 2 teriak, Ibu tunggu saya di situ. Bagaimana caranya? Saya mendobrak pintu dulu supaya saya bisa tolong ibu ke situ pakai alat apapun. Tunggu ya Bu.
Saya bilang, iya Pak, tapi jangan lama, soalnya ini air deras, saya bilang gitu kan. Tidak berapa lama Bapak itu mendobrak pintu, airnya masuk juga mungkin ke rumah Bapak itu, naik juga sampai ke atas, hampir ke lantai 2. Saya masih rasa tidak ada lemas, tetap saya untuk berusaha menyelamatkan anak saya. Sampai akhirnya kami naik di lantai 2, air sudah mencapai mungkin kalau bisa ini di tangga ini sudah naiknya. Kami di lantai 2, itu baru saya rasa seperti tubuh saya ini lepas semua engselnya. Lemas yang saya rasakan, dan anak saya di situ muntah-muntah. Mungkin karena masuk airnya itu bukan air bersih, jadi air kayak air yang selokan begitu berwarna coklat. Nah saat itu saya bilang ke anak saya, kalau memang itu keluarkan semuanya. Kayaknya kami di situ bertiga, karena yang punya rumah itu punya anak bayi umur 1 tahun, suami istri. Saya bilang kita siap-siap untuk mengungsi lagi karena air semakin naik ke lantai 2. Akhirnya kami jam 6:30 atau jam 7 itu kalau tidak salah, saya sempat naluri perempuan tetap memegang handphone, Bu. Walaupun ini tahu selamat nggak selamat, itu tas saya bawa ada handphonenya. Tapi saya percaya handphone manapun semahal apapun di kedalaman sudah hampir 20 meter itu pasti mati. Tapi saya tiba-tiba merasakan kok bunyi deret-deret gitu. Saya bilang ini bunyi apa? Ternyata handphone masih hidup. Dan itu yang bisa menemukan saya beserta keluarga saya semua. Ternyata suami saya menelpon dengan nomor tidak dikenal. Tiba-tiba saya lihat ini nomor siapa. Pas saya buka, dia langsung teriak menangis. Ternyata saya dan anak saya yang kedua masih bisa selamat. Itu adalah kuasa Tuhan yang kami rasakan sungguh luar biasa. Kami percaya apapun yang terjadi itu bukan rencana dari Tuhan sebenarnya, tapi kami percaya ada rencana yang akan Tuhan siapkan setelah kami mengalami musibah ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesaksian ini. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi nafas dan kehidupan, Tuhan juga yang pasti akan mengambil. Bukan bencana itu yang akan mengambil kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dengan kesaksian kami ini. Terima kasih kiranya kesaksian kami menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita untuk mengakhiri doa ini dengan mari kita akhiri ibadah ini dengan doa syafaat. Saya undang Pak Welem untuk berdoa. Sepertinya doa kita lebih ringkas, doa syafaat. Mari kita tunduk, angkat hati kita kepada Tuhan. Mari kita bersyafaat. Puji dan syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Kami boleh ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Sore menjelang malam hari ini, kami mau mendoakan akan pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan beri hikmat marifat kepada pemimpin kami, aparatur negara dari pusat sampai ke desa-desa. Tuhan boleh memberkati, memberikan hikmat. Terima kasih Tuhan. Gereja Tuhan, Yayasan Kristen, Yayasan Penginjilan di Indonesia dimanapun berada, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk menjangkau jiwa-jiwa baru buat dituai. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat aparat pemerintah yang mungkin ada di sini, abdi negara yang mengabdi bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati kehidupan mereka bersama anak, istri, suami, rumah tangga mereka. Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan yang baik atas semua apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Tuhan percayakan hikmat marifat kepada mereka untuk bertanggung jawab atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mendoakan buat Bapak Birawa sekeluarga yang telah membuka hati pintu rumah untuk kami boleh beribadah
di tempat ini. Tuhan memberkati Bapak Birawa dalam tugas tanggung jawab pekerjaannya, juga Ibu Erti. Tuhan memberkati Ibu Erti dan anak-anak. Tuhan berikan mereka sehat tubuh jasmani mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami berdoa untuk keluarga Pak Birawa, Bapak Sudi dan keluarga, Bapak Bemi dan keluarga, Bapak Didi dan keluarga. Juga kami mendoakan buat Bapak Hara dan keluarga, Bapak Dana dan keluarga, Bapak Mada dan keluarga. Terkhusus kami mau mendoakan buat Bapak Andika yang Tuhan percayakan bertanggung jawab terhadap negara ini soal keamanan sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia yang Tuhan percayakan di pundak beliau. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan mendoakan buat Bapak Andika Perkasa. Jika sekiranya Tuhan berkehendak, Bapak Andika Perkasa, Tuhan buat yang lebih lagi sebagai Presiden dalam negara kami, memimpin kami, bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Hanya kehendak Tuhan boleh jadi atas beliau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa pemimpin yang Tuhan tempatkan di negara kami adalah pemimpin yang Tuhan berikan mandat, kuasa yang juga dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga khusus mendoakan buat Bapak Birawa sebagai pejabat di Polda Metro Jaya. Kami percaya Tuhan terus mengawali pekerjaan dari Bapak agar tugas tanggung jawab beliau terus dituntun oleh Tuhan, diberi hikmat. Tugas tanggung jawab yang begitu berat, tapi kami percaya ada Tuhan senantiasa mengiringi setiap langkah dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan yang baik. Berikan sehat, berikan kemampuan, hikmat mereka dalam apa yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mau berdoa khusus buat anak-anak Bapak Birawa, Ibu Alvaro yang lagi studi di Australia. Tuhan boleh memberkati Anda ini dalam dia kuliah, di dalam apa yang dia butuhkan. Di dalam kuliah Tuhan memperlengkapi semua. Di dalam dia melakukan tugas dan belajarnya, apa yang dia lakukan semoga dibuat berhasil oleh Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berikan dia sehat, berikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang dia butuhkan di dalam kuliahnya. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa buat Michael yang juga lagi studi dan Edgar juga lagi studi di Jakarta ini. Tuhan boleh memberkati anak-anak ini sehingga mereka pun mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Cita-cita mereka kami hanya taruh di dalam tangan Tuhan semata. Berikan mereka sehat, kemampuan untuk terus mereka melanjutkan studi, kuliah, masa depan cita-cita mereka hanya kami boleh taruh di dalam tangan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mau berdoa untuk keluarga besar Ibu Erti dimanapun mereka berada, saudara-persaudara, ayah anda, ibunda. Tuhan boleh memberkati keluarga ini agar mereka pun mendapatkan bagian dari kemurahan Tuhan dalam tugas pekerjaan baik pribadi maupun pribadi maupun setiap rumah tangga. Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan yang baik untuk kami yang hadir di tempat ini. Tuhan tahu isi hati kami, apapun pergumulan yang kami hadapi, baik pribadi lepas pribadi maupun setiap rumah tangga. Tuhan menjaga, Tuhan melawat sehingga pergumulan yang kami hadapi boleh lalu itu karena Tuhan ada bersama kami senantiasa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami malam hari ini juga khusus mendoakan buat Ibu Larasati Sapar Lestari yang hari-hari terakhir ini lagi mengalami stroke, pembuluh darahnya pecah. Ibu mertua dari hambamu Bang Martin yang juga beribadah di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau menjaga setiap para medis yang merawat, obat penawar yang dia makan dan dia konsumsi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjaga dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan yang baik. Tiap-tiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, Kau berkati kami masing-masing. Kami juga mendoakan buat orang yang sudah lanjut usia yang juga beribadah di tempat ini. Janji Tuhan sampai memutih rambutnya, Tuhan tetap menggendong mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doakan, ini syukur dan sembahyangkan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sekali lagi kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan lewat hambanya. Kami memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan untuk setiap pribadi yang boleh datang di tempat pada malam ini Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya bubuhkan berkat untuk setiap kami Tuhan di dahi kami. Mari kekasih Tuhan di mata Tuhan. Kita akan berpisah dan kembali ke tempat tujuan kita masing-masing. Kita butuh berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Yesus, arahkan tanganmu yang berlubang paku di setiap dahi kami. Kami butuh berkat-Mu Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkati Tuhan ilahi menyertai engkau. Keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin.
Silakan duduk, kita ambil waktu dengar sejenak di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setia dan anugerah. Amin. Amin. Ibadah selesai, akan ada sepatah dua patah kata dari tuan rumah. Silakan Pak Bilang. Baik, salam Bapak Ibu. Sambil menunggu. Terima kasih Pak Gus. Puji Tuhan, saya tidak bicara lama-lama karena Ibu Devi ada kegiatan habis ini mau langsung kegiatan selanjutnya beliau. Tapi memang Ibu sebelum pergi harus foto dulu. Ini Ibu nggak percaya, ini penggemar itu semua ya. Ibu mau kehilangan subscriber. Benar ini, betul Ibu. Ibu kalau mau kehilangan nggak apa-apa sekarang Bu. Karena ada kan, betul kata Ibu tadi, ada subscriber robot. Dia sampai 1 juta, tapi pendengarnya cuma 50 orang. Itu. Nah ini beneran semua Bu. Ini pada WA semua, saya pokoknya harus foto dulu sama Bu Devi Masih. Masalah ini agak terlambat, mohon maaf Bu. Kita harusnya mulai jam 4.45. Tadi agak telat. Tadi kita mulai jam 5.15. Ya, nggak apa-apa ya. Memang kan liturginya semua berjalan lancar. Cuman memang agak mundur tadi. Dan semua sudah berjalan. Habis ini Ibu kita foto dulu, ya kan? Setelah foto selesai, Ibu bisa melanjutkan kegiatan daripada subscriber hilang. Loh, ini benar Bu, saya nggak bohong nih. Ini ada teman SMA saya udah WA saya harus foto sama Bu Devi Basri. Itu idola saya itu. Jangan sampai Ibu nggak foto, harus subscribe lagi. Nah ini bener Bu, nggak bohong saya. Ya, 1 juta tapi yang bener, bukannya robot. Jadi gitu Bu, dan terima kasih Ibu sudah memberkati kita dengan firman-firmannya. Juga terima kasih kepada yang memberi kesaksian, sudah luar biasa juga buat kita semua. Dan setelah ini nanti acara foto, nanti kita ada ulang tahun sebentar, baru kita makan. Iya, ini habis Ibu Devi pulang dulu. Saya sampai berdebat terus sama istri. Iya bener Bu. Ibu bilang, Pak, Bu, Bapak juga tunggu mau foto, saya takut juga. Iya, Ibu mau kehilangan subscriber. Iya, 1 juta Pak dari YouTube itu langsung digaji tiap bulan. Ya, jadi tidak berlama-lama. Mari silakan Bapak Ibu yang mau foto sama beliau. Sekarang juga ngantri nggak apa-apa. Ya saya kita atur aja ya. Nggak apa-apa ya, Bu Devi ya. Yang penting kan Ibu ini umat Ibu. Amin. Tinggalkan. Amin. Iya.